konteks sejarah perjuangan bangsa. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai bangsa. Pancasila adalah nilai-nilai dan pandangan dunia yang telah terpendam lama di dalam sanubari bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian definitifnya adalah saripati nilai-nilai bangsa Indonesia yang terkristalisasi dan yang telah digali oleh para pendiri bangsa ini, serta telah tereksplisitisasi dan terumuskan dalam rumusan-rumusan besar yang tertuang dalam sila-sila yang kita kenal dengan Pancasila tersebut. Periodisasi sejarah Pancasila. A. Zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Yang pertama, zaman kerajaan Kutai Kartanegara. Pada zaman kerajaan Kutai Kartanegara, misalnya, kita telah mengenal dan menemukan nilai-nilai seperti nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para brahmana. Hal ini terkait dengan nilai-nilai integrasi sosial, kebersamaan, serta nilai ketuhanan. Yang kedua, zaman kerajaan Sriwijaya. Perkembangan sosial dalam kerajaan Sriwijaya juga telah mengenalkan nilai-nilai maupun pandangan-pandangan tentang dasar kedaulatan, yakni kerajaan. Nilai-nilai ini mengeksplisitkan serta memberi bahan-bahan material terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan. Dalam nilai ini, raja dianggap merupakan pusat kekuasaan dan kekuatan religius yang berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu atau raja-raja kecil. Selain itu, selama kekuasaan Sriwijaya, nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi juga telah mengemuka dan terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan, pelabuhan kerajaan, dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang ketiga, zaman kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, kita mengenal Sumpah Palapa Patih Gajah Mada, yaitu tidak akan berhenti bekerja sampai Nusantara bersatu. Di bawah pemerintahan Raja Pramu Hayam Wuruk, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan Nusantara. Semboyan dan istilah-istilah seperti Bhinneka Tunggal Ika, Nusantara, Pancasila sudah ada pada periode ini. Tiga istilah ini konon telah terdapat dalam termuan dalam Kekawin Nagara Kertakama, karangan Empu Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Meski dengan pengertian dan pemaknaan sedikit berbeda, sebagai contoh dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dalam bahasa Sanskerta, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Yang keempat, zaman kerajaan Islam. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, Islam sebagai agama baru telah mulai dipeluk oleh banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tentu agama baru ini telah banyak memberi sumbangsi bagi terbentuknya pandangan dunia baru bagi masyarakat Nusantara. Dengan karakter egaliter, yakni menapik stratifikasi kasta di masa lalu, Islam telah memberi daya dorong terbentuknya masyarakat religius baru dengan penekanan pada nilai-nilai kesamaan yang merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Konsep persatuan umat juga telah menyorongkan konsep baru bernama persatuan. Dengan kesamaan identitas agama mereka, kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera, Kesultanan Islam Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kesultanan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, Kerajaan Jailolo, dan Kerajaan Gua Makassar, serta lainnya, semakin intensif untuk menjalin kerjasama mereka dalam mengusir penjajah Belanda yang telah merebut hak kekuasaan sosial, teritori, ekonomi, maupun politik di wilayah masing-masing. B. Zaman penjajahan. Runtuhnya Majapahit diikuti dengan perkembangan
kerajaan Islam seperti Demak dan mulailah kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara. Jika Portugis awalnya mencari rempah-rempah dan melakukan perdagangan. 4 abad 15 Belanda datang ke Indonesia untuk menghindari persaingan dalam perdagangan, kemudian berdiri perkumpulan dagang VOC. VOC mulai menerapkan sistem paksaan sehingga rakyat Indonesia pun melawan. Banyak pejuang yang gugur karena belum ada persatuan dan kesatuan dalam perlawanan tersebut. Sampai akhirnya Belanda menerapkan sistem tanam basah sehingga rakyat pun semakin masa penjajahan Belanda. Menurut hukum internasional, suatu wilayah yang diduduki sebelum statusnya tidak berubah ini berarti bahwa Hindia Belanda yang diduduki oleh bala tentara Jepang masih merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, setelah Jepang menyerang, maka kekuasaan di Hindia Belanda adalah kerajaan Belanda sebagai pemilik atau penguasa semula. Perjanjian Potsdam, yaitu perjanjian diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia II yang diadakan oleh negara sekutu dengan pihak Jepang, Italia, dan Jerman. Perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah diduduki oleh ketiga negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula. Akibat adanya perdagangan ini yang kemudian menimbulkan konflik senjata antara tentara rakyat Indonesia dengan Nica pada tanggal 10 November 1946 di Surabaya. Untuk mengakhiri konflik ini, maka diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati. Masa penjajahan Perancis. Pemerintahan Belanda hanya bertahan sampai 1806. Saat itu Belanda yang menggantikan VOC harus menanggung hutang-hutang VOC. Pada akhir abad 18 dan awal abad 19, Belanda di Eropa mengalami peperangan melawan Perancis. Akhirnya pada tahun 1806, Perancis menguasai pemerintah Belanda yang ada di Eropa dan berimbas pada pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda diambil alih oleh Perancis pada tahun 1808. Herman Willem Daendels diutus oleh Lodewijk atau Louis Napoleon untuk menjadi gubernur yang menjabat di Batavia dengan tugas utama yang mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tuntunan pemerintahan Belanda kepada Daendels hanyalah pada sektor pertahanan dan ketentraman. Masa penjajahan Inggris. Inggris menyerbu Pulau Jawa pada masa Gubernur Jenderal Daendels dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya, Gubernur Jenderal John William Jansen tidak mampu menahan serangan Inggris. Pada tanggal 18 September 1811, Jansen terpaksa menyerahkan kepada Inggris. Ia menandatangani perjanjian Tuntang. Dengan demikian mulailah zaman baru dalam sejarah kolonial di Indonesia. Oleh pemerintah Inggris, Jawa dijadikan bagian dari jajahannya di India. Zaman pergerakan nasional. Perhimpunan Indonesia. Belanda mencita-citakan Indonesia merdeka dengan prinsip persatuan nasional, solidaritas dan kooperasi dan kemandirian. Dua inisiatif menyuarakan tema persatuan nasional, kalangan komunis menyuarakan platform non-kooperasi, organisasi Serikat Islam menyuarakan kemandirian, dan masih banyak lagi. Tan Malaka menulis Nada Republik Indonesia menuju Republik Indonesia Merdeka. Pemimpin Serikat Islam mengkonsepsikan sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi. Ya Soekarno dalam majalah Indonesia Muda telah menulis esai berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang memimpikan persatuan dan sintesis ideologi-ideologi besar sebagai konstruksi kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia. Di zaman kemerdekaan, Pancasila sebenarnya secara definitif dimulai dan dirintis sejak berdirinya BPUPKI, Badan Pengawas dan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, pada tanggal 29 April, yakni sebuah lembaga bentuknya Jepang. Dua sidang BPUPKI kedua, yakni tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini beberapa anggota menyampaikan keberatan terutama pencantuman 7 kata. Menurut mereka, pencantuman tersebut dapat menimbulkan benih-benih pengutamaan agama tertentu dan
Ahmad Yamin secara lisan mengajukan usul mengenai dasar negara terdiri atas 5 hal, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo. Usul yang sedikit lebih sistematis juga dikemukakan oleh Supomo. Ia mengemukakan pentingnya prinsip-prinsip yang pertama ketuhanan, dua kemanusiaan, tiga persatuan, empat permusyawaratan, lima keadilan atau kesejahteraan. Yang ketiga, Soekarno tertantang untuk merumuskan gagasan tentang dasar negara secara sistematis, holistik, dan koheren. Maka pada tanggal 1 Juni 1945 pidato lahirnya Pancasila, Soekarno berusaha menjawab permintaan akan dasar negara. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni menjawab tantangan atau permintaan Ketua Sidang BPUPKI tentang filosofi Kroningsrecht seperti diungkapkan dengan menarik-narik. Pidatonya dalam 5 dasar. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, peri kemanusiaan atau internasionalisme. Tiga, mufakat atau demokrasi. Empat, kesejahteraan sosial. Lima, ketuhanan yang berkedaulatan. Pembentukan Panitia 9. Untuk mempertimbangkan usul tersebut, BPUPKI tanggal 1 Juni membentuk Panitia 8. Anggotanya yakni Panitia 8 yaitu 1. Ir Soekarno atau sebagai ketua, 2. Ki Bagus Hadikusumo, 3. Ki Haji Wahid Hasyim, 4. Mr. Ahmad Yamin, 5. M. Sutarjo Karto Hadikusumo, 6. MLA Amaranis, 7. ROT Iskandar Dinata, 8. RS Muhammad Hatta. Usulan-usulan Indonesia yang merdeka selekas-lekasnya. 2. Dasar negara. 3. Bentuk negara uni atau federasi. 4. Daerah negara Indonesia. 5. Badan perwakilan rakyat. 6. Badan penasehat. 7. Bentuk negara dan badan negara soal lembagaan. Zaman reformasi hingga sekarang. Pada masa-masa Orde Baru, Pancasila merupakan seperangkat ideologi untuk menopang kekuasaan rezim otoriter. Anggota, tokoh maupun organisasi yang berusaha menyuarakan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah Soeharto akan dicap sebagai anti Pancasila. Sejak reformasi, image rakyat Indonesia sangat memburuk terhadap